Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita sejenak bersyukur kepada Allah. Dengan limpahan rahmat, hidayah, inayahnya, sehingga sampai detik ini kita semua masih diberikan kesehatan jasmani rohani, sehingga mampu untuk melaksanakan kebaikan, istiqomah dalam ibadah, meninggalkan apa yang dilarang. Oleh karena itu kenikmatan niki haruslah kita syukuri dengan cara apa? Dengan cara terus meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, kualitas takwa kita kepada Allah. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang banyak hartanya, mewah rumahnya, mewah kendaraannya, bukan orang yang tinggi pangkat jabatannya, bukan orang yang hitam atau putih kulitnya, bukan orang yang pendek atau tinggi tubuhnya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah sesungguhnya siapa mereka adalah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka menjalankan perintah Allah, ikhlas, sepenuh hati, ridho, rela menjalankan perintah Allah. Orang yang dengan senang hati, semaksimal mungkin, sekuat tenaga meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu orang yang paling mulia. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelumnya, semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang paling mulia, orang yang selalu mendapatkan rahmatnya, orang yang selalu mendapatkan hidayahnya, orang yang selalu mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bagaimana cara atau kiat supaya kita bisa melakukan kebaikan, bisa amar ma'ruf nahi mungkar, bisa selalu berbuat baik, ibadah kepada Allah secara istiqomah. Nah, ini kebaikan biasanya kita lakukan namun tidak dalam istiqomah, atau tidak bisa terus menerus. Selalu banyak cobaannya, selalu banyak godaannya. Hari ini kita bisa melakukan sholat tahajud misal, sholat tahajud, tapi besok belum tentu. Hari ini kita bisa menolong orang, belum tentu besok bisa. Karena kenapa? Karena pasti ada godaan syaitan, godaan nafsu duniawi, semua pasti akan ada godaan ketika kita melakukan kebaikan. Nah, kiat atau cara supaya kita mampu untuk terus melakukan kebaikan atau bisa terus ibadah kepada Allah, istiqomah melakukan ibadah kepada Allah, ini yang perlu kita ketahui. Apa saja lantas, apa saja kiat-kiat supaya kita beristiqomah, bisa istiqomah melakukan hal-hal yang baik. Sebelumnya harus kita ketahui apa itu istiqomah. Apa makna dari istiqomah? Nah, ini istiqomah itu diambil dari bahasa koma. Koma ini artinya tegak, lurus, sempurna. Apa? Tegak, lurus, sempurna. Koma. Nah, ditambah dengan ista yang artinya adalah usaha atau keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Usaha, keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Nah, contoh yang lain yang sering kita dengar adalah istighfar. Istighfar dari kata ghafaro, ampunan. Di sana ada ista
yang artinya meminta. Jadi meminta ampunan kepada Allah, memohon ampunan supaya kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Contoh yang lain, ta'ah. Nah, ta'ah ini seringkali ada kata-kata istata'ah. Istata'ah ini artinya adalah keinginan untuk mampu. Nah, keinginan untuk mampu. Jadi ada kata-kata, ya, biasanya kalau ada orang haji itu ada kata-kata manistata'a ilaihi sabila, yang mampu. Nah, ini secara maknawi, tapi artinya sebetulnya adalah keinginan untuk mampu melaksanakan ibadah haji. Kalau hanya mampu, banyak yang mampu, banyak orang kaya, tapi belum tentu bisa atau belum tentu mau untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan banyak dari yang tidak kaya atau yang kurang mampu tapi mereka sudah melaksanakan ibadah haji. Nah ini, jadi makna dari istata'ah adalah keinginan kita untuk mampu melaksanakan menunaikan ibadah haji. Semuanya pasti bisa, asalkan apa? Ada keinginan untuk mampu, keinginan untuk mencari ikhtiar untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Nah, ini. Jadi istiqomah adalah artinya di sini adalah keinginan kita untuk mewujudkan sesuatu yang hal itu bisa kita lakukan terus-menerus secara kontinu dalam hal kebaikan, untuk menunaikan kebaikan atau dalam hal ibadah kepada Allah. Keinginan kita, usaha kita untuk mewujudkan sesuatu yang agar atau supaya keinginan kita bisa kita lakukan terus-menerus secara kontinu dalam hal ibadah kepada Allah. Kul amantu billah sumastaqim. Nek ngaku iman nang Allah. Kul katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sumastaqim. Istiqomahlah kepada Allah. Nah, ini. Jadi istiqomah adalah sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus dalam hal kebaikan ibadah kepada Allah. Yang pertama, kiat-kiat atau cara supaya kita mampu beristiqomah ibadah kepada Allah adalah kita harus atau wajib memiliki ilmu. Nah ini, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini penting ketika kita akan istiqomah untuk melakukan ibadah sholat. Nah, ketika kita tidak ada pengetahuan atau tidak ada ilmu, yang dikhawatirkan sholat kita akan sembarangan, sholat kita akan salah, tidak sesuai petunjuk, tidak sesuai dengan anjurannya. Dikhawatirkan dalam takbirnya kita, dalam rukuknya kita, dalam iktidalnya kita, dalam sujudnya kita, dalam tahiyatnya kita, tasyahud akhirnya kita, nanti dikhawatirkan ada yang salah ketika tidak ada ilmu pengetahuan. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau diangkat menjadi Rasul, nah di situ ketika diangkat menjadi Rasul ada jeda 5 tahun sebelum beliau melakukan dakwah secara terang-terangan. Setelah diangkat menjadi Rasul, di situ ada jeda 5 tahun. Setelah itu turun surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai terakhir sampai yang kelima. Setelah itu ada jeda 5 tahun sekitar kurang lebih tahun 615 Masehi. Turunlah surat Al-Mudaththir. Di situ ada perintah. Setelah diberikan wawasan dalam surat Al-Alaq, beliau mendapatkan wahyu surat Al-Mudaththir, yang mana dalam surat tersebut Rasulullah diperintahkan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, di sini ketika kita akan melakukan sholat, kita harus ketahui dulu mana dalil-dalilnya, mana hadis-hadisnya, mana petunjuknya, supaya kita tahu kaifiyahnya, supaya kita tahu caranya, supaya sholat kita tidak salah, supaya sesuai dengan atau benar sesuai dengan perintahnya. Jadi biar tidak salah, kita ketahui dulu bagaimana caranya sholat yang baik. Itu dalam hal sholat. Bagaimana puasa ini supaya diterima, bagaimana cara bersedekah, bagaimana anjuran-anjurannya, caranya, semuanya ada di sini. Nah, ini yang perlu kita ketahui.
Terus yang pertama, ketika kita ingin istiqomah dalam ibadah, kita harus mempunyai ilmu pengetahuan dengan apa yang akan kita istiqomahkan. Semisal seperti tadi sholat, kita harus mengetahui atau punya ilmunya, bagaimana kaifiyahnya, bagaimana cara-caranya, rukun sahnya sholat, dan yang lain sebagainya, agar kita tidak salah melakukan hal tersebut. Yang kedua, supaya kita mampu untuk beristiqomah dalam ibadah. Yang kedua adalah kita harus tahu fadilah, keutamaan dari yang kita lakukan. Contoh, ketika kita ingin istiqomah sholat tahajud. Sholat tahajud ya. Karena kenapa? Sholat tahajud ini berat kalau kita tidak terbiasa. Mungkin hari ini kita alarm mungkin jam 3. Tapi belum tentu besok kita bisa bangun jam 3 untuk sholat tahajud. Siapa tahu kita besok bisa bangun jam 3. Tapi ada berita, ada kabar. Oh, Barcelona main lawan Real Madrid. Ini second leg. Kemarin Barca menang. Nah, kalau hari ini Barca menang, Barca akan lolos final. Kalau hari ini Real menang, maka nanti akan ada adu penalti. Wah, ini apalagi dia pecinta bola. Akan lupa dengan istiqomah salat tahajudnya. Banyak godaan duniawinya. Banyak godaan nafsu-nafsunya. Nah ini, ketika kita ingin melakukan salat tahajud, kita harus mengetahui fadilah, keutamaan dari salat tahajud. Kita cari dalilnya, kita cari dasarnya, kita cari hadis-hadis dari fadilahnya, kita cari dalil-dalil tentang fadilah keutamaannya. Ada di dalam Al-Quran menyebutkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini salah satu fadilah dari salat tahajud. Ketika kita mau untuk melakukan atau istiqomah salat tahajud, maka kita akan diangkat di tempat yang terpuji atau di surga oleh Allah. Banyak. Dalam surat yang lain, Waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Adkhilni mudkhala. Kita setiap mau untuk berbuat sesuatu, melakukan apapun itu, kita akan selalu dibimbing oleh Allah. Kita akan selalu diberikan petunjuk oleh Allah. Kita akan selalu diberikan hidayah, kemudahan oleh Allah. Kita akan dijaga dari siapapun yang akan menyakiti kita, langsung dari Allah. Kita akan dijaga oleh Allah dari siapapun yang ingin menyakiti kita, siapapun yang ingin mendolimi kita, kita akan ditolong oleh Allah. Ya, sultanan nasira, kita akan dijaga oleh Allah. Yang pertama, kita harus punya ilmu atau pengetahuan tentang apa yang akan kita istiqomahkan. Yang kedua, kita cari fadilah-fadilahnya. Kita cari keutamaan-keutamaannya. Ketika kita ingin beristiqomah solawat, misal bersolawat, kita harus tahu apa itu solawat, bagaimana itu solawat, apa bacaan solawat, fadilah dari solawat itu apa. Nah, ini yang harus kita ketahui. Solawat kepada Nabi. Jikalau ada dalil, ada firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan beserta para malaikat mereka bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Ya. Nah, ini yang penting yang harus kita ketahui. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, memberikan rahmat kepada Nabi. Kita juga harus mau bersolawat kepada Nabi. Supaya apa? Supaya kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu pula fadilah. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan membalas kebaikan 10 kali. Man shalla alayya marratan aw man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asrah. Ini banyak, awakila banyak dikatakan. Dalil-dalil banyak. Inna olan nasi, orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah mereka yang banyak atau yang istiqomah bersolawat kepadaku. Jadi kalau pengen dapat syafaat Nabi, ya ayo salawat kepada Nabi. Allah, banyak macam-macam salawat. Bisa kita baca
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita istiqomahkan di setiap detak jantung kita, di setiap waktu kita, di dalam setiap perjalanan kita. Kita hadirkan, kita bersolawat kepada Nabi. Solawat untuk keselamatan, solawat untuk obat, banyak. Kita bisa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad supaya dijauhkan dari segala macam penyakit, tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha dan lain sebagainya. Banyak pula solawat supaya kita dihindarkan dari orang-orang yang akan mendolimi kita. Allahumma asqilil zalimin bid zalimin. Banyak dan yang lain sebagainya. Solawat munjiat, solawat nariyah, banyak dan yang lain sebagainya. Kalau kita ingin bisa istiqomah bersolawat, kita ketahui apa itu solawat, doa, pujian kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita fahami fadilahnya. Oh iya, kita kalau sering solawat berarti nanti kita akan mendapatkan syafaat. Nah ini. Tapi lakukan segala sesuatunya dengan mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi kalau kita ingin bisa istiqomah, niat dulu ya. Niat ini penting. Karena apa? Amal perbuatan kita tergantung niat kita. Dalam hadis di kitab Arba'in Nawawi nomor 1 An Ibnu Umar itu dikatakan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Nah itu. Jadi segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Niat kita harus mengetahui atau punya ilmu dengan apa yang akan istiqomahkan. Kita cari fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaan dari apa yang akan kita istiqomahkan. Selanjutnya kita hadirkan ancaman-ancaman ketika kita melanggar aturan Allah. Kita harus tahu, kalau aku melanggar ini apa ancamannya? Kalau aku tidak sholat, apa ancamannya? Contoh di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang suka ngumpat. Ini akan celaka. Nah, ini para pengumpat ini akan celaka. Tapi di situ dari segi balaghah, segi nahwu, segi tata bahasa bisa diartikan celakalah bagi sosialita yang suka gosip. Nah, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, setelah diancam bagi siapa para sosialita yang suka gosip, dilanjutkan alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang artinya tafsirnya alladzi yang pertama ditujukan untuk sosialita muannas, yang kedua kita disambungkan dengan alladzi yang di sini mudzakkar, orang laki-laki yang suka ngumpulin harta duniawinya. Yang perempuan suka gosip, yang laki-laki suka ngumpulin harta yang laki-laki dikumpulkan dipakai untuk yang perempuan gosip. Nah, ini yang enggak jelas. Ini ancaman-ancamannya. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Banyak kita cari ancaman-ancamannya. Kita harus tahu kalau kita meninggalkan salat apa ancamannya, apa balasannya. Kalau kita menghardik anak yatim, dalam surat Al-Ma'un sudah dijelaskan apa ancamannya. Banyak. Yang terakhir, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita diberikan keteguhan hati, supaya kita bisa istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita berdoa kepada Allah. Kita meminta kepada Allah supaya kita diteguhkan hati kita, supaya bisa untuk istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kiat-kiat yang lain, kita bisa sering berzikir. Karena apa? Orang yang suka berzikir maka akan diberikan ketentraman hati, ketenangan hati, akan diberikan atau dijauhkan dari segala macam hal-hal yang mengganggu pikiran atau hati kita. Jadi itulah kiat-kiat ketika kita ingin istiqomah
dalam beribadah. Yang pertama harus kita ketahui atau kita hadirkan niat dalam hati kita, niat dalam lisan kita, niat kita melakukan itu semua semata-mata ibtighoan limardotillah, niat mencari ridho Allah. Yang kedua, kita harus mempunyai ilmu atau pengetahuan tentang apa yang akan istiqomahkan, supaya kita tidak salah, supaya kita tidak menyimpang, supaya kita selalu benar dalam melakukan kebaikan atau ibadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk dasar dalil hadis atau dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga, kita cari keutamaan fadilahnya. Fadilah dari sholawat apa? Fadilah dari sholat tahajud apa? Fadilah dari sodakoh apa? Fadilah dan dari kebaikan-kebaikan atau ibadah yang lain apa? Kita cari keutamaan-keutamaannya. Karena dengan kita mengetahui keutamaan fadilahnya, insya Allah akan menambah motivasi kita, semangat kita untuk terus ibadah kepada Allah. Dan yang keempat, menghadirkan, mencari ancaman-ancaman atau balasan Allah ketika kita meninggalkan amal soleh. Dan yang terakhir, kita berdoa meminta kepada Allah. Terus saja berdoa, Allah pasti akan mengabulkan. Jikalau tidak dikabulkan sekarang, mungkin besok. Kalau tidak besok, mungkin lusa. Kalau tidak lusa, mungkin akan dihadirkan, diijabah doa kita untuk anak-anak turun kita. Ud'auni astajib lakum, meminta saja kepada Allah. Tapi ya, tetap semua kita niatkan ibtighoan limardotillah. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, ketabahan, keteguhan hati, supaya kita mampu untuk beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Jadi istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Ayo istiqomah ya. Istiqomah dalam melakukan kebaikan. Jangan bosan dengan kebaikan, jangan lelah dengan kebaikan. Meskipun kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, kebaikan kita dibalas dengan keburukan, terus saja tanam kebaikan, terus saja sebar kebaikan. Insya Allah orang yang selalu menebar kebaikan, orang yang selalu berbuat baik, istiqomah untuk melakukan kebaikan, Allah akan menjaga, Allah akan juga menolong hambanya, Allah akan juga membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.